Nah, kita akan kembali ke Mas Hussein, masih tersambung bersama kami. Mas Hussein, Anda kan sempat beberapa kali bertemu dengan Ismail Haniyeh. Ia sekarang posisinya sebagai Kepala Biro Politik di Hamas. Dengan kematian dari Ismail Haniyeh ini, apa dampaknya bagi Hamas? Apakah akan menjadi pincang atau justru muncul Haniyeh-Haniyeh lain? Iya, kehilangan seorang pemimpin ini bukan hal yang biasa bagi Hamas, karena sudah ini semua pimpinan Hamas itu mengakhiri jabatannya dengan peristiwa pembunuhan Syekh Ahmad Yassin, Abdul Aziz Rantisi, dan sekarang Ismail Haniyeh. Sama sekali ini semua tidak akan berdampak pada perjuangan Hamas atau warga Gaza. Bahkan kalau kemarin Khalid Mish'al itu salah satu pimpinan Hamas juga, dia mengatakan dalam pidatonya menjelang pemakaman bahwa darah para pemimpin Palestina, darah para pemimpin Hamas ini sama dengan darah warga Palestina, warga Gaza. Artinya tidak begitu spesial ya kalau dilihat dari segi istilahnya substansi gitu kan. Namun yang pasti ini tidak akan melemahkan perjuangan, bahkan akan semakin menguatkan warga Palestina, dan ya, semakin membuka mata masyarakat dunia yang selama ini sudah mulai sedikit redup, namun sekarang sudah mulai terbuka lagi dan semakin erat hubungan sesama negara melihat sosok pemersatu ini telah tiada. Mas Yan, kalau melihat apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hussein juga mengenai apa yang akan dilakukan, akan terus diperjuangkan oleh Hamas juga, tapi paling tidak apa yang akan terjadi di Palestina sendiri, apakah gempuran-gempuran ini masih justru akan semakin masif dilakukan Israel atau akan seperti apa? Ya, secara umum kan sebenarnya eskalasi di Gaza itu semakin menurun karena tadi itu bahwa tidak ada keberhasilan signifikan yang dilakukan oleh Israel. Maka cara Israel untuk menunjukkan kepada publik ya di negaranya adalah melakukan pembunuhan-pembunuhan yang di luar wilayah Gaza. Karena target di Gaza itu kan sebagian besar adalah sipil dan kemudian anak-anak dan lain sebagainya, dan itu tidak memberikan suatu kondisi kemenangan sama sekali. Maka dia beralih dengan menunjukkan kemampuan dapat menghancurkan, membunuh tokoh-tokoh Hamas yang ada di luar Palestina. Maka sesungguhnya dengan kematian ini kan juga mengindikasikan bahwa pasca serangan ini justru terjadi penguatan ya perlawanan di wilayah Palestina itu sendiri. Karena faksi-faksi yang lain, kemudian Fatah juga kan, dan 14 faksi yang lain kan bersatu, bahkan dari kelompok Fatah sendiri kan sudah memberikan statement-statement yang memang berada bersama dengan Hamas, dan tidak ada satupun dari mereka yang kemudian memposisikan berlawanan dengan Hamas atau dengan Ismail Haniyeh ya, karena ini figur yang dia bukan figur yang ada di lapangan ya sebagai komandan lapangan, tapi ini kan figur yang mewakili biro politik negosiator gitu ya. Dia berada di meja perundingan, dan bisa dibayangkan seorang perunding ya, delegasi perunding kemudian dibunuh ya. Pesannya seperti jelas begitu ya, oleh pihak yang kemudian berunding dengan Palestina. Ini kan pasti menimbulkan kemarahan publik ya secara umum atas tragedi yang terjadi ini. Baik, mungkin terakhir saya ingin ke Mas Hussein. Mas Hussein, ini figur dari Hamas tentu bukan saja Ismail Haniyeh, ada figur-figur lain saat ini yang juga mungkin jadi incaran Israel selanjutnya begitu. Bagaimana kemudian tanggapan dari Hamas untuk kemudian agar tidak terjadi terhadap figur-figur lain? Iya, kemarin juga dalam perjalanan dari hotel menuju rumah duka, kita satu mobil dengan salah seorang pimpinan Hamas yang bernama Sami Abu Zuhri, yang ini juga kadang-kadang kemungkinan akan menjadi pengganti Ismail Haniyeh untuk menjabat sebagai ketua biro politik Hamas di luar. Dan dia katakan bahwa pembunuhannya akan terus berlanjut karena memang itu adalah tabiat atau tipikal Yahudi ketika mereka tidak bisa memenuhi target mereka, jadi mereka mencari alternatif dengan membunuhi
para pemimpin-pemimpin yang ada di luar Gaza. Nah, namun bagaimana dengan keamanan? Ya, ini akan menjadi pelajaran tentunya. Apa yang terjadi di Iran kemarin sudah menjadi pelajaran, masukan baru, artinya sudah dievaluasi, dan pasti negara-negara tempat mereka singgah juga sudah berkomitmen akan lebih memberikan proteksi maksimal kepada para petinggi Hamas yang sampai saat ini menjadi incaran Mossad atau Badan Intelijen Israel yang memang beroperasi di luar wilayah Palestina. Jadi ya kita nantikan saja, tapi yang pasti apapun yang terjadi dengan mereka, kematian mereka tidak akan melemahkan para pejuang. Satu Haniyah yang terbunuh hanya akan melahirkan ribuan Haniyah yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Baik, terima kasih Mas Muhammad Hussein, terima kasih juga Mas Yon sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentu itu menjadi harapan kita semua, perjuangan Hamas tidak berhenti untuk membebaskan Palestina dari kekejian Israel. Seperti pesan Bung Karno, Indonesia akan terus berada di belakang Palestina sampai merdeka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.